Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah naltaqi maratan ukhra fi ad-dars ad-durus minal Qur'an. Ya, kita bertemu kembali di pelajaran durus minal Qur'an, pelajaran dari Al-Qur'an. Nahnu al-an fi suratil Asr, dan kita sekarang berada di surat Al-Asr. Fi safha salasa wa salasin, di halaman 33. Ya. Al-kalimatu al-jadidatu, kosa kata baru. Khusrun, rugi. Khasaratun, kerugian. Tawasa yatawaso, menasihati, saling menasihati. Makruhun, dibenci. Aqsama yuqsimu, bersumpah. Ya. Ja'a yaji'u, datang. Salihun, laki-laki salih. Salihatun, perempuan yang salihah. Ta'atun, taat. Sabilun, tariqun. Dua kata ini artinya jalan. Mu'minun, orang laki-laki yang beriman. Mu'minatun, perempuan beriman. Suratul Asri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Di halaman 34 atau Arba'a wa Salasin, Ma'ani al-kalimati, arti-arti kata-kata. Al-asru itu artinya waqtu sholatil asri, waktu sholat asar. Khusrun, rugi, artinya itu kerugian. Amanu, artinya amanu billahi wa bi rasulihi wa bima jaa bihi. Amanu, orang-orang yang telah beriman, billahi, dengan Allah, wa bi rasulihi, dan dengan rasulnya, wa bima jaa bihi, wa bima, dan dengan apa-apa, jaa, yang telah datang, bihi, dengannya, dengan Allah, dari Allah subhanahu wa ta'ala. As-salihatu, amalul khair. Salihat itu artinya amalu al-khairi, pekerjaan amalu al-khairi, yang baik. Tawasaw, artinya nasoha ba'duhum ba'do, saling nasoha, nasihati, menasihati. Ba'duhum, sebagian kalian. Ba'do, dan sebagian yang lainnya, saling menasihati. Ya. As-sabru, sabar. As-sabru 'alal makruhi wa ta'at. Maksud dari sabar di surat ini adalah sabar kepada hal-hal yang dibenci dan sabar ketika kita bertaat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena di saat kita sabar menahan hal-hal yang dibenci, pada suatu tersebut itu nikmat. Misalkan main game. Nah, itu kan ada sebuah kenikmatan, ya kan? Tapi ternyata Allah memakruhkannya jikalau sampai mengganggu sholat kita. Buat ta'at, dan kita harus sabar dalam taat bertakwa kepada Allah. Jangan terlalu berburu-buru. Sholat langsungnya 1000 rakaat. Nah, gak boleh seperti ini. Harus bertahap-tahap, ya. Dan taat kepada Allah itu harus sabar. Gak boleh terburu-buru.
Al-makna, ya, artinya aqsamallahu ta'ala bil asri. Allah telah bersumpah, Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah bil asri, dengan waktu asar. Innal insana lafi khasaratin. Sesungguhnya al-insan manusia lafi benar-benar khasaratin dalam kerugian. Illa kecuali al-mu'minina alladina ya'maluna salihat. Al-mu'minin kecuali orang-orang yang beriman. Alladina ya'malun, yang mereka mengerjakan as-salihat, amal-amal salih. Wa yusi, dan menasihati ba'duhum ba'du, bagian kalian dan sebagian yang lain, bil haqq, dengan kebenaran. Wa yusi ba'duhum ba'du, dan saling menasihati kalian dan yang lainnya bis sabri, dengan kesabaran, ala makruhin, ya, di atas hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, fi sabilil haqqi, di jalan kebenaran. At-tadribat. At-tadribat al-awwal, istami' wa raddid, dengarkan dan ikuti. Al-mu'minuna tawasaw bil haqqi at-talib. Ini saya mengerjakannya, ditulis aja langsung, samain atas sama yang bawahnya, ya. Al-mu'minuna tawasaw bis sabri, al-mu'minuna tawasaw bis salati, al-mu'minuna tawasaw bil khairi, al-mu'minuna amilu as-salihati. Nah, ini arti-artinya udah bisa jelasin tadi yang di atas itu, ya, yang di sini. Lihat, dicari aja terjemahannya. Kalau udah pernah diterjemahin, jangan ditulis lagi biar nggak capek. Berikutnya, at-tadribat asani, latihan yang kedua. Lengkapilah kama seperti di contoh. Amana billahi, dalam kurung amana billahi. Terus al-mu'minuna amanu billahi. Kalau di sini al-mu'minun dalam kurung tawasaw bil haqqi. Nah, kita lihat di sini dari katanya amana, ya kan, berubah jadi amanu seperti ini. Nah, jadi intinya kita harus ngapain? Kita ubah kata yang pertama ini di dalam kurung, ditambahin apa? Wawu sama alif. Contoh yang pertama jawabannya gimana? Tawa so. Seperti itu, ya. Dan lanjutin di bawahnya terus. Intinya ditambahin wawu sama alif di sebelum hurufnya. Gitu, ya. Sama kayak tadi juga. Diikuti, diganti, ditambahin wawu sama alif di sini sebelum hurufnya, ya. Gitu. Dan latihan yang ini sama kayak tadi, yang ketiga. Nah, ini imla'i al-faragat. Isilah yang kosong-kosong ini. Nah, ini ada yang kosong kan, ya. Ada 8 soal. Jawabannya ada yang di sini, gitu. Setiap satu ini berarti satu soal. Tinggal kalian cocok-cocokkan yang mana aja, ya. Ustadz bantu terjemahin, oke? Nomor 1, al-mu'minu yasta'inu billahi ala, orang beriman meminta pertolongan kepada Allah dengan orang beriman nih meminta pertolongan dengan Allah atas orang mukmin itu minta pada Allah, pertolongan pada Allah itu karena apa? Gitu, ya. Yang kedua, aqsamallahu bi, Allah telah bersumpah dengan apa?
Yang ketiga, innal insana fi, sungguhnya manusia benar-benar dalam apa tuh? Tadi di atas kan sudah dijelaskan ya. Yang keempat, jaa al-amilu, telah datang seorang pekerja. Nah, titik. Yang kelima, al-mu'minu amil amalan. Nah, seorang mukmin telah mengerjakan sebuah pekerjaan. Yang keenam, an'amallahu 'alal muhtadina bi al-mu'tadili. Nah, Allah telah memberikan nikmat kepada orang-orang yang telah diberi hidayah dengan titik al-mu'tadil, yang lurus, yang adil, ya, yang adil, ini artinya yang adil. Yang ketujuh, Muhammadun billah, Muhammad dengan Allah. Ya. Yang berikutnya yang ke-8, yatawasawna bitta'ati, saling menasihati dengan ketaatan. Nah, jadi setiap yang di sini satu jawabannya di sini ya, nggak boleh double gitu. Yang berikutnya halaman ke latihan keempat, jawablah bimaza aqsamallahu ta'ala, dengan apa Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Ma al-asru, apa itu artinya al-asru? Nah, usah tadi udah jelasin di atas tuh ada ya. Minal ladzina manil ladzina fi khusrin. Siapa yang benar-benar yang dalam kerugian? Siapa? Tadi disebutin di atas. Ya, ini jawabnya khusus nomor latihan yang keempat ini jawabnya pakai bahasa Indonesia aja. Oke? Dan yang kelima, latihan yang kelima, Iqra, bacalah. Kana ar-rajulani min ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam iza iltaqaya lam yatafarraqa hatta yaqra'a ahaduhuma ala sani suratal asri. Pada suatu hari dua orang dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, iza iltaqaya, apabila saling bertemu, lam yatafarraqa, belum yatafarraqa, akan berpisah mereka berdua, hatta, sehingga atau sampai yaqra'a ahaduhuma, salah satu yaqra'a, di antara mereka, alasani, surat al-asri, ya, yaqra ahaduhum alasani ini artinya di antara mereka membaca surat al-asri, membaca surat al-asr. Jadi dulu itu ketika zaman Rasulullah SAW, ketika dua sahabatnya saling bertemu, ya misalkan Faros sama Ridho bertemu, nah, lam yatafarraqa hatta yaqra'a ahaduhuma ala sani surat al-asri. Mereka ini nggak akan berpisah, si Faros sama si Ridho ini, sebelum salah satu di antara keduanya, antara si Ridho sama si Faros ini, bacain surat al-asr gitu, antara Ridho sama si Faros ini, baru mereka berpisah gitu ya. At-tadrib as-sadis, dengarkan dan ikuti. Sabbaha, sabbaha. Saro, soro. Hasaba, hasaba. Yasiru, yasiru. Massa, masso. Ar-rassu, ar-rassu. Ya. Terus, nah, sudah selesai. Ya, jadi tugasnya seperti biasa, ditulis terjemahannya, ya, ditulis terjemahannya dari awal. Nih di kotak ini ditulis terjemahannya, ya. Tulis yang di sini nih sampai bawah, tulis terjemahannya, ya, tulis terjemahannya. Kalau terjemahannya sama, nggak usah ditulis lagi, nanti capek.
Misalkan kata al-makruh nih. Kan Ustadz udah jelasin nih tadi di kotaknya di atas ya. Makruh itu artinya dibenci. Di sini ada kan nih. Nah, ya nggak usah ditulis lagi sama kalian biar nggak capek. Gitu ya. Jadi ditulis aja yang belum pernah ditulis. Latihan. Nah, sebagai latihannya kalian bikin rekaman nih. Yang pertama ini bikin rekaman yang ini. Tulis ini, direkam ya suara kalian. Terus yang kedua, nah kalian kerja ini nomornya. Kayak gini. Dari 1, 2, 3 sampai nomor 6. Kalau udah ada bukunya, tulis di buku. Kalau belum ada, tulis di kertas seperti biasa. Dan ini juga kalian kerjain nih. Sampai 8. Isi aja yang kosong. Ya. Isi aja yang kosong. Kalau belum ada bukunya, ya ditulis semuanya jawabannya. Ya. Dan yang keempat, nah ini. Kalian isi nih. Latihan keempat, 1, 2, 3. Pakai bahasa Indonesia aja jawabannya ya. Tadi Ustadz udah rekamin terjemahannya, tinggal kalian ikuti. Untuk hari ini itu aja dulu ya latihannya tadi. Jadi tugasnya tadi terjemah, tulis dari atas, dari awal sampai bawah sini. Ya, ingat yang sudah sama katanya, jangan ditulis lagi terjemahannya. Nanti kayak ngulang-ngulang terus jadinya. Ya. Dan yang kedua, VN nih. VN yang pertama, VN. Yang usah checklist ini, di VN ya. Dan latihan yang kedua, yang ketiga tugasnya kerjain yang ini. Contohnya seperti itu. Ya. Dan yang keempat tugasnya, nah, seperti ini. Diisi. Yang kelima tugasnya, jawab ini. Ya, kok Ustadz tugasnya banyak banget sih? Iya, soalnya kan ini pelajaran cuma seminggu sekali. Ya, insya Allah nanti mudah ke depannya. Gitu ya. Tetap semangat dan jangan pernah putus asa. Insya Allah akan mempermudah perjalanan kita dalam menuntut ilmu demi orang tua kita. Ya, karena Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Dan barang siapa yang Allah hendaki dirinya dalam kebaikan, Allah tuh pengen seseorang itu berbuat baik ketika dia yufaqihu fiddin. Maka Allah akan membuat dirinya itu pinter, faqih dalam urusan agama. Dan salah satu ciri-ciri orang yang faqih dalam urusan agama adalah dia yang bisa belajar bahasa Arab, dia yang bisa ngomong bahasa Arab, dia yang tahu arti kata-kata di dalam Al-Quran. Itu salah satunya. Ya. Jadi untuk hari ini itu dulu. Sekian dari Ustadz. Jangan lupa dikerjakan tugasnya tadi. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.